Romo pimpinan Puja Bakti, Bapak-bapak, Ibu, Upasaka, Upasika, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita kembali dapat bertemu kembali, tentu dalam suasana yang penuh kebahagiaan, dalam kondisi yang sehat, untuk berbagi Dharma di sana. Para umat sekalian yang berbahagia, kita kalau hitung-hitungan sejak diumumkannya oleh Bapak Presiden pada bulan Maret, kalau nggak salah tanggal 6 apa 7, hingga hari ini sudah berlangsung 6 bulan. 6 bulan loh, masa pandemi COVID-19 ini. Ini bukan waktu yang singkat, tapi juga tidak terlalu lama. Karena kita semua nggak tanpa merasakan sudah 6 bulan. Sekarang yang dinantikan oleh umat manusia di seluruh dunia ialah kapan vaksin boleh mulai disuntik. Nah, selama bulan September ini, kalau hitungan bulan lunar memasuki bulan ke-7. Bulan ke-7 ini adalah suatu bulan bagi tradisi umat Buddha yang masih kuat tradisi Tionghoanya. Umumnya menganggap bulan 7 adalah bulan yang sangat tidak baik. Bulan hantu keluar. Kalangan Tionghoa umumnya pantang melakukan perjalanan jauh di bulan 7 lunar ini. Pantang membuka buka toko yang baru maksudnya. Pantang menikahkan anak-anaknya. Ini adalah tradisi, pandangan tradisi. Dari segi pandangan Buddhis, seperti apa? Dalam pandangan Buddhis justru kebalikannya. Bulan 7 ini, bulan 7 lunar ini justru dianggap bulan yang penuh berkah. Qi-xiang Ye. Qi-xiang itu manggala, penuh berkah, yaitu bulan. Dan juga sering disebut bulan 7 lunar ini adalah bulan yang penuh sukacita, Huan Xi Ye. Juga bulan 7 ini dianggap sebagai bulan untuk berbakti, Qiao Sun Ye, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada leluhur, para sanak keluarga yang telah meninggal. Kita lihat di sini, altar ini, umat Buddha Wihara Dhammakirti sebulan penuh pada bulan 7 ini membacakan sutra Ticang Wang, Kshigarbha Bodhisattva setiap malam. Hari ini sudah memasuki, kalau nggak salah tinggal 4 hari lagi. 4 hari ya. Jadi Jumat depan sudah tanggal 1. Tanggal 1 meja ini sudah mulai digeser. Sebenarnya dari pandangan Buddhis, bulan-bulan lunar ini, 7 ini, Anda semua umat Buddha diberi kesempatan yang sangat-sangat besar untuk berbuat kebajikan. Baik membaca sutra membaca sutra Ticang Wang ataupun membaca sutra-sutra yang lain. Anda juga
Nah, minggu lalu diberi kesempatan untuk ikutin ulambana. Ulambana adalah upacara resmi yang benar, salah satu hari besar agama Buddha. Minggu lalu kita umat Buddha Palembang diberi kesempatan mengikuti puja bakti, kemudian melimpahkan jasa kepada para leluhur, para orang tua kita yang telah meninggal. Apa tujuan dari pelimpahan jasa itu? Tidak lain ialah kita mengharapkan para leluhur, para orang tua yang telah wafat, mereka dapat terlahir di alam baik. Paling tidak alam yang menggembirakan, yang bahagia. Kalau bisa ke alam sukawati, itu yang terbaik. Jika ada yang leluhur kita, orang tua kita sedang terakhir di alam yang kurang baik, melalui karma-karma baik, melalui upacara itu, ulambana itu, kita melimpahkan jasa. Semoga mereka dapat terlahir kembali di alam-alam yang lebih baik. Jadi bulan 7 lunar ini sungguh merupakan bulan yang penuh berkah. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha harus tahu mana yang pandangan tradisi, mana pandangan yang menurut agama Buddha. Sehingga kita bisa dengan bijaksana membeda-bedakan, oh ini tradisi. Kalau tradisi ini saya ikuti apa? Akibatnya, apa dampak baiknya? Nah, tidak setiap tradisi itu mempunyai dampak positif. Misalnya, ketika Anda sembahyang ulambana atau cigwe di rumah, Anda sebagai umat Buddha, Anda tetap sembahyangkan ayam, babi. Ya, itu tidak sesuai dengan pandangan-pandangan Buddhis. Kemudian Anda bakar kertas-kertas, kirim uang itu. Itu bukan pandangan Buddhis. Itu jelas tradisi. Maka salah satu tugas yang berat dari pengurus wihara merupakan perpanjangan tangan dari Yayasan Buddha Kirti. Rumah abu itu mulai harus lebih ditertibkan. Nanti jika sudah membangun rumah abu lantai 3, maka rumah abu lantai 3 adalah rumah abu yang go green. Tidak ada lagi, tidak diperbolehkan membakar kertas di lantai 3 rumah abu. Ya, kalau Anda ke Ekayana, ke wihara-wihara yang benar-benar pegang teguh ajaran Buddha, tidak akan ada diperbolehkan membakar-bakar kertas, kirim TV, kirim emas batangan kertas ya, bukannya asli. Kalau asli banyak yang berebut nanti. Itu pandangan-pandangan tradisi. Anda sebagai umat Buddha sudah saatnya coba merenungkan, ada nggak manfaatnya? Bakar kertas itu sebenarnya benar-benar bukan pandangan Buddhis. Dan tidak ada manfaatnya, malahan jelas mengotori udara. Menjadi menimbulkan polusi. Ya, oke. Sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu. Selama 2 hari yang lalu, Kamis dan Jumat, kita, para Romo Pandita, seluruh Indonesia, mengikuti pelatihan. Nah, dari hasil itu, saya mendapatkan pencerahan. Sehingga pagi ini, saya ingin menyampaikan ini. Para umat Buddha yang hadir di sini, maupun nanti yang bisa menyaksikan di YouTube, atau di Facebook, Wihara Dhamma Kirti. Kita umat Buddha ini harus mempunyai moralitas Buddhis.
kita sebagai umat berumah tangga, harus jelas ya, umat Buddha ada dua kategori. Satu adalah umat Buddha yang menjalankan kehidupan sebagai sangga. Bikuni, biksu, biku, bikuni, samanera, samaneri. Mereka punya peraturan sendiri, baik sebagai samanera, sebagai samaneri, sebagai sangga, baik itu biksu, biku, atau biksuni, atau bikuni. Nah, kita adalah golongan yang kedua, umat berumah tangga. Lah, umat berumah tangga seperti kita ini, dalam sehari-hari kehidupan kita ini, apa yang menjadi moralitas kita? Ada yang tahu? Siang? Kau tahu apa moralitas kita? Ada yang mau jawab? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita latih setiap hari sebagai umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari? Moralitas itu harus kita latih, kita jaga, kita tingkatkan terus tanpa hentinya. Apapun kedudukan Anda, siapapun Anda, asal Anda adalah umat Buddha, di KTP tertera jelas agama Buddha, maka Anda mempunyai kewajiban menjalankan moralitas sebagai umat Buddha. Apa itu? Ada yang tahu? Tidak lain ialah menjalankan, melatih 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila Buddhis. Jadi jangan anggap Pancasila Buddhis itu hanya berlaku bagi mereka yang telah diwisudi sebagai upasaka, upasika. Ini pandangan yang menurut saya sangat keliru. Walaupun Anda belum wisudi sebagai upasaka, upasika, tetapi Anda sebagai umat Buddha wajib, harus berlatih, mempraktekkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda harus bangga loh sebagai umat Buddha. Kalau ditanya, apa yang Anda lakukan? Kewajiban Anda sebagai umat Buddha, Pancasila Buddhis. Kita coba praktekkan, berlatih. Anda tiap minggu puja bakti baca. Sudah baca selesai kan? Salah. Anda sudah harus mulai hari ini. Nggak boleh lagi besok. Mulai berlatih. Walaupun nanti ataupun tidak Anda diwisudi sebagai upasaka ataupun upasika, tetapi latihan moralitas sebagai umat Buddha adalah Pancasila. 5 latihan merupakan moralitas yang harus dipraktekkan dengan penuh perhatian secara tetap oleh umat berumah tangga. Kalau Anda merasa Anda sanggup, Anda malah coba mempraktekkan 10 sila jika mampu. Sedangkan bagi para Romo Pandeta, dia bukan lagi 5 sila yang dia harus jadikan moralitas hidup, tetapi 8 sila. Nah, saya ingin menguraikan 5 sila ini. Biar Anda semua, para umat Buddha dimanapun berada, dapat menangkap intisari bagaimana kita menerapkan, berlatih Pancasila Buddhis ini dalam
kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, panatipata weramani sikapadang samadhyami. Boleh buka buku, tidak apa-apa, sambil kita sama-sama baca. Aku bertekad untuk melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ini kalau mau dibahas, sila yang pertama ini bisa panjang, bisa sedang, bisa pendek. Tapi saya coba ingin membawarkan menurut pengertian yang ada dalam diri saya. Ini saya berbagi. Saya atau aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari semua pembunuhan makhluk hidup. Dalam hal ini termasuk tindakan-tindakan kekerasan, membunuh, menganiaya, memukul, KDRT dalam rumah tangga, suami pukul istri, istri hantam suami, itu termasuk pelanggaran sila ini. Anda coba berpikir, kenapa Buddha menempatkan perbuatan ini di sila yang pertama? Karena pembunuhan, penganiayaan, melukai makhluk hidup ini adalah tindakan-tindakan yang akan memunculkan karma yang buruk. Apalagi kalau sampai melukai Buddha, membunuh orang tua, melukai orang tua, itu luar biasa karma buruknya. Langsung begitu meninggal, bisa-bisa terlahir di alam yang rendah sebagai binatang, hantu kelaparan, raksasa, kuntilanak, dan sebagainya. Kita harus berlatih. Saya juga masih berlatih. Ini berlatih terus. Salah satu cara berlatih agar Anda lebih kuat, ya kita lihat ya. Nah gini, maksud saya gini. Latihan vegetarian. Latihan vegetarian sangat korelasi. Ada hubungan dengan pelatihan ini. Kalau Anda sudah lama latihan vegetarian, cuit, capgo. Kemudian Anda tambah cupa, dicapsa, penanggaran lunar. Berarti Anda pada hari upasata 4 kali sebulan vegetarian. Kalau Anda menikmati, Anda merasa nyaman, Anda boleh tambah. Hari-hari besar, pada sejid, sagwe capkau, lagwe capkau, kaugue capkau, Anda vegetarian. Anda mau berlatih apa lagi? Ulang tahun, coba, jangan pesta, vegetarian. Anda ketika lagi begitu masuk kantor, emosi tinggi, tiba-tiba rasanya mau marah, vegetarian. Itu yang saya lakukan. Ini akan memperkuat Anda untuk melatih sila yang pertama ini. Ya, vegetarian itu sekarang selain di kalangan umat manusia, bukan lagi pandangan dianggap sebagai pandangan agama. Vegetarian sudah dianggap sebagai pola hidup yang sehat. Apalagi musim pandemi ini. Banyak kesaksian-kesaksian di jurnal-jurnal. Mereka yang vegetarian, daya tahan tubuhnya akan lebih kuat. Sehingga diteliti di Tiongkok itu. Ternyata
dari mereka yang kena COVID, dari mereka yang kena COVID, hampir 90% itu adalah no, bukan, tidak vegetarian. Yang vegetarian tingkatnya sangat kecil, nggak sampai 5%. Ini luar biasa, bukti-bukti ilmiah. Ya, jadi berlatih vegetarian juga salah satu latihan untuk meningkatkan moralitas kita dalam hal sila yang pertama. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Kita lihat, baca sila yang kedua. Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Oh ya, di sini ada dijelaskan yang di sila pertama tadi ya. Ada 5 faktor. 1, ada makhluk hidup. Mengetahui makhluk itu masih hidup, berniat untuk membunuh, melakukan usaha untuk membunuh, makhluk tersebut mati. Karena itu, ketika 5 faktor ini terpenuhi, maka Anda sudah melakukan pelanggaran terhadap sila yang pertama. Saya kadang-kadang juga masih lagi enak-enak duduk, tiba-tiba nyamuk, nyut gitu, gigit, kelopak. Saya melakukan loh, pembunuhan loh. Tapi yang penting saya menyadari, oh aku sudah lakukan. Semoga nyamuk ini terlahir di alam yang lebih baik. Mohon maaf, saya minta maaf atas keteledoran saya. Saya berjanji untuk melatih diri, menghindari, tidak melakukan itu lagi. Ini adalah cara-cara melatih diri. Ya. Yang kedua ialah tadi, aku bertekad untuk atau akan melatih diri, menghindari pencurian, mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Ini adalah sila yang kedua. Ini pun bisa dijabarkan dengan sangat luas. Mencuri, merampok, mengambil yang bukan hak saya. Mengambil bukan hak saya itu apa misalnya? Kerja di kantor. Anda tugas bagian penagihan. Sudah nagih, tentu harus di-store ke kantor. Bukan hak kamu kan? Ternyata Anda tilap mengambil sebagian. Membuat laporan palsu. Menikmati uang itu untuk kepentingan diri. Ini adalah pelanggaran terhadap sila kedua. Berarti Anda tidak jujur. Di kalangan, nah ini, orang Tionghoa yang pegang tradisi, kejujuran, kepercayaan itu sangat dijunjung. Demikian juga di Buddhis. Sila ini, kejujuran ini ditempatkan di sila yang kedua. Suatu pencurian atau pelanggaran terhadap sila yang kedua telah terjadi bila terdapat 5 faktor berikut. Suatu barang adalah milik orang lain. Kita mengetahui barang itu bukan milik kita, ada orang yang memiliki. Itu yang kedua. Ketiga, kita berniat untuk mengambil, mencuri. Keempat, kita melakukan usaha untuk mengambil barang tersebut. Kelima, kita berhasil mengambil barang tersebut. Ini 5 faktor, mulai dari adanya barang milik orang. Kita tahu itu bukan milik kita, milik orang lain. Kita berniat untuk mengambil. Kita kemudian melakukan
mengambilnya. Kan kita berhasil mengambil itu. Masuk ke supermarket, kita lihat barang itu, jelas. Kalau mau ambil, kita harus bayar. Tapi kita berniat mengambil tanpa membayar. Kita melipatnya, masuk ke dalam baju, kita keluar, sampai rumah, 5 faktor ini terpenuhi. Berarti Anda telah melakukan pelanggaran terhadap sila kedua. Jelas ya? Jadi sila yang ketiga, kamesu. Nah, ini penting loh. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk menghindari diri dari perbuatan asusila. Menahan diri, nafsu birahi, nafsu menikmati, merupakan hal yang penting sekali dalam Buddhisme. Untuk itu, kita harus menjaga perilaku kita sebaik mungkin agar pelanggaran sila ketiga ini tidak terjadi. Perilaku seksual bermacam-macam. Di antaranya berzina, perkosaan, perselingkuhan. Suatu tindakan asusila akan terjadi bila 5 faktor terpenuhi sebagai berikut. 1, orang tersebut tidak patut kita adakan hubungan badan. 2, mempunyai niat untuk berhubungan badan dengan orang tersebut. 3, melakukan tipu daya untuk berhubungan dengan orang tersebut. Kemudian keempat, melakukan usaha untuk berhubungan seksual yang tidak sah tersebut. Kelima, kita berhasil melakukan itu. Jadi ini kamesu micacara. Terutama untuk, bukan hanya berlaku untuk cowok ya, terhadap cewek juga. Kita akan lihat sekarang ini, sehari-hari, dalam hubungan mereka, yang belum menikah, sudah punya hubungan seksual yang tidak sah. Itu jelas loh, pelanggaran loh, terhadap sila ketiga. Setelah menikah, ternyata yang cowok mempunyai will. Tahu ya will ya? Wanita idaman lain. Kadang-kadang pihak perempuan, istri mempunyai pil. Berselingkuh. Ini lucu. Bagi orang-orang kehidupan modern ini, menganggap perselingkuhan ini sesuatu yang biasa. Oh nggak apa-apa, kan suka sama suka. Nggak bisa loh. Dalam pandang Buddhis jelas. Anda kalau sudah menikah, Anda harus puas dengan satu istri. Begitu juga istri harus puas dengan satu suami. Selain Anda melanggar sila ketiga, Anda juga melanggar hukum Undang-Undang Indonesia. Karena perkawinan dalam agama Buddha adalah monogami. Artinya, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri. Sebagai seorang istri, Anda juga hanya boleh mempunyai satu suami. Jadi, yang ketiga ini lebih ke hubungan seksual yang tidak sah. Ya, pelanggaran ini semakin hari semakin banyak, terutama dalam pandemi ini. Ya, karena apa? Ya karena tidak bisa mengendalikan nafsu, dan di samping itu
Ya, mudah sekali media sosial itu mengirimkan video-video seks yang sangat-sangat tidak bermoral. Ini semua adalah pemicu, tantangan, racun. Sehingga kalau umat Buddha tidak hati-hati, sangat mudah melanggar sila yang ketiga ini. Ya, sekarang kita memasuki sila yang keempat. Ini juga sangat kontekstual, sangat tepat kita bahas pada kondisi sekarang ini. Musawada, weramani, sikap padang, samadhyami. Baca semua. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari dari berbohong. Seorang umat Buddha, berumah tangga, hendaknya menghindari perkataan yang tidak benar dan selalu mengucapkan kata-kata yang sopan, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat akan tercipta suasana yang tenang. Karena tidak ada bohongan di antara semuanya. Nah, musyawarah kebohongan telah terjadi jika memenuhi 4. Kalau sebelumnya 5 faktor, ini 4 faktor. Pertama, sesuatu atau hal yang tidak benar. 2, Anda mempunyai niat untuk menyesatkan. 3, berusaha untuk menyesatkan. 4, orang lain jadi kena ngomongan Anda, menjadi sesat. Para umat Buddha yang berbahagia, musyawarah ini kalau dijabarkan lebih luas lagi, medsos, WA, itu adalah salah satu alat karena kecanggihan teknologi. Sangat mudah untuk Anda melanggar sila yang keempat itu. Anda terima WA tentang orang, Anda tidak tahu ini benar apa enggak, tapi Anda kirim ke teman lain, ke grup lain. Sehingga orang percaya. Kemudian ketahuan, ini fitnah, ini hoax. Tapi Anda sudah terlanjur. Apa yang Anda harus lakukan? Cepat-cepat perbaiki. Maaf, saya hilaf. Saya tidak cek lagi kebenaran berita tersebut. Saya lain kali akan lebih hati-hati. Hati-hati benar loh, WA itu. Jangan begitu terima, ngadu cepat kirim ke orang. Kadang-kadang saya terima itu, saya jarang loh. Terima, saya hapus. Kadang-kadang nggak baca sudah saya hapus. Hapus WA itu kalau malam, setengah jam nggak selesai loh. Minta ampun, alang capeknya. Tiap hari tambah grup, grup ini, grup itu, grup. Saya punya grup mungkin ada 20. Grup SMA, grup Unsri, grup akuntan, belum lagi Ceci, MBI, Pandeta, kantor. Yang paling membuat saya stres apa? Ada satu grup sama bos saya di Jakarta, minta ampun. Itu kalau dia sudah buat WA, kita harus segera kerjakan. Beban loh WA itu. Ya, kalau WA yang dapat yang lucu-lucu, nah itu senang saya. Ya, yang anak-anak yang masuk Gucci itu, tapi anak itu sudah masuk nggak bisa keluar. Terpaksa orang tuanya ambil pukul bersih,
pecahkan kentong itu, baru dia keluar. Cai, tapi anak-anak itu, hai, hai. Nah itu enak itu. Jadi hati-hati. Di sini ditambahkan ya, ucapan yang tidak benar akan menimbulkan karma buruk bagi pelakunya. Pelaku bisa tidak dipercayai oleh orang lain dan akan menderita karena dia telah mengucapkan perkataan yang tidak benar. Untuk itu, hindarilah ucapan berbohong yang selalu mengucapkan kata-kata yang benar, yang bermanfaat. Pelanggaran terhadap sila ini termasuk orang yang suka besak kelakar. Ya, besak kelakar ini dua yang dilanggar. Ya, berbohong, kemudian juga apa lagi ya? Tidak jujur. Wah, saya punya proyek ini, proyek itu. Nah, sekarang kan banyak tuh penipuan investasi. Ya, itu yang semua yang marketing itu semua bohong. Itu melakukan pelanggaran. Membujuk, memberikan data-data yang tidak benar. Nah, kita yang terbujuk karena ingin mendapatkan bunga yang besar, kita ikut investasi bodong itu. Baru sebulan, 2 bulan, bunga nggak dapat, uang nggak dikembalikan. Hati-hati. Anda melakukan perbuatan itu, Anda menjadi agen dari investasi itu, Anda juga melakukan pelanggaran terhadap musawadah, weramani, sikapadang, samadhyami. Kelima, terakhir, sila kelima. Surameraya, Majapamadhatthana, weramani, sikapadang, samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari minuman-minuman ataupun zat-zat keras. Minuman-minuman keras atau zat-zat yang dapat melemahkan kesadaran. Dulu ketika sila ini dibuat, belum ada narkoba, belum ada Inex segala pel itu. Dulu kan konotasinya cuman minuman keras. Tapi sekarang sudah ada obat-obatan, pel, ekstasi. Ya, malahan anak-anak pakai lem Aibon. Di bawah kolong, buka, sisep. Ini semua perilaku yang melemahkan kesadaran, membuat ketagihan. Ini adalah pelanggaran terhadap sila kelima. Sila kelima ini telah dilanggar apabila ada 5 faktor sebagai berikut. Pertama, ada sesuatu yang merupakan sura. Atau sura itu semacam minuman. Minuman keras. Adanya zat-zat, yaitu sesuatu yang membuat kita menjadi mabuk, nekat, tidak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelengahan, kecerobohan. Ini yang pertama. Ada sesuatu, benda, zat, minuman yang bisa memunculkan, menjadikan kita mabuk, fly, ilunisasi,
dan tidak menyadarkan diri. Ada itu. Kedua, ada niat. Kita ada niat untuk meminum, menggunakan. Ketiga, kita minum atau kita menggunakan zat-zat dan minuman itu. Keempat, memunculkan gejala mabuk, tidak sadar, ilunisasi, pikiran yang tidak benar. Kemudian yang kelima faktor ialah kita menjadi hilang kesadaran. Keempat itu baru muncul ya, muncul gejala-gejalanya. Kelima, kita jadi mabuk, kita jadi fly, kita jadi tidak sadar. Nah, rentetan 5 faktor ini jika terjadi pada diri kita, maka terjadi pelanggaran terhadap 5 sila ini. Para umat Buddha yang berbahagia, secara singkat saya sudah uraikan 5 sila Pancasila Buddhis yang merupakan moralitas yang harus kita praktekkan. Ingat ya, ini bukan janji ya. Ini adalah tekad. Coba lihat, tekad. Aku bertekad akan melatih diri. Saya ulangi, aku bertekad akan melatih diri. Jadi bukan ada sumpah atau janji, tapi tekad diri kita akan melatih diri untuk tidak melanggar 5 sila ini. Inilah moralitas umat Buddha. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai manajer, sebagai profesi, dokter, akuntan, notaris, apapun profesi Anda sebagai umat Buddha harus mempraktekkan 5 sila ini sebagai moralitas umat Buddha. Jelas ya? Jadi keluar dari sini Anda sudah punya bintang bahwa aku adalah umat Buddha. Moralitas umat Buddha adalah berlatih Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertekad akan melatih diri. Setiap hari, setiap saat. Nah, sebagai penutup, Buddha dalam satu kitab Dikha Nikaya bab 1 halaman 24 memberitahukan, menyampaikan para perumah tangga ada 5 manfaat dari seseorang yang bermoralitas baik dan yang berhasil melatih diri dalam moralitas tersebut. Jadi kita kalau melatih 5 sila ini ada bonusnya, ada manfaatnya yang sangat luar biasa. Apa itu? Pertama, karena penuh perhatian terhadap pelatihan moralitas, dia akan memperoleh keuntungan dan kekayaan. Luar biasa loh. Jadi kalau Anda mau kaya, mau berhasil, praktekkan 5 sila ini. Ini bukan saya yang ngomong, Buddha loh, dalam kitab Dikha Nikaya. Ini yang pertama manfaatnya. Kedua, dia akan memperoleh reputasi yang baik. Karena moralitas dan perbuatan baiknya. Kalau Anda melakukan ini, orang kan lihat, oh, umat Buddha itu seperti itu ya. Luar biasa.
Jadi Anda mempunyai reputasi yang baik dalam masyarakat. Jadi Anda tidak malu mempunyai KTP yang beragama Buddha. Karena Anda melakukan ini, berlatih 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini manfaat kedua. Pertama, memperoleh keuntungan, kekayaan. Kedua, mendapat reputasi baik. Ketiga, kelompok apapun yang Anda datangi, apakah Katiya, Brahmana, rumah tangga, petapa, akan Anda lakukan dengan penuh keyakinan, penuh percaya diri. Jadi Anda nanti akan dapat kesempatan ketemu siapapun, kepada orang-orang yang berlatih, kepada Brahmana, kepada biku-biku senior yang telah banyak moralitasnya tinggi, tinggi tingkat pelatihannya. Anda ketika ketemu dia, Anda penuh percaya diri. Anda akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Anda mungkin juga berziarah tempat suci Buddha di India. Ketika Anda ke sana, Anda mengunjungi tempat suci itu, Anda akan penuh percaya diri. Anda akan penuh keyakinan, sehingga manfaat dari ziarah itu Anda dapatkan dengan sempurna. Keempat ini, jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan meninggal dengan tenang dan tidak bingung. Percayalah, orang yang berlatih 5 sila ini, ketika saat-saat terakhir pindah alam, mau meninggal, orang ini tidak akan bingung, resah, tidak tenang. Dia akan dengan penuh ketenangan meninggalkan dunia ini. Yang keempat loh ini. Terakhir, ini bonus yang luar biasa. Setelah meninggal dunia, saat hancurnya jasmani, dia akan muncul atau lahir di alam yang baik, di surga. Inilah 5 keuntungan dari seorang yang bermoral baik, yang berhasil melatih 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa rasa, waktu sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi sangat lega. Baru kemarin, saya kemis ke Jakarta. Jumat pulang, saya masih pikir-pikir saya akan ceramah tentang apa. Pas Jumat ikut pelatihan, pendeta, ini mengilhami saya. Saya langsung coret-coret Jumat, Sabtu, Jumat malam, Sabtu, saya sudah putuskan. Saya akan membagikan moralitas ini untuk kita bersama-sama berlatih. Agar kita mendapatkan 5 manfaat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Buddha Sakyamuni. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu.